Oke, Oke, halo, halo, selamat sore Ervin. iya sore Cis Alvina. Ya, thank you banget udah join di Blue Chip Invest Talk. Hari ini luar biasa banget nih, mungkin kalau sedikit bahas market, hari ini juga kan market menguat cukup signifikan ya, sekitar 3% nih. Kira-kira Yes. Ervin ngelihatnya gimana nih market hari ini, Vin? Sebenarnya kemarin malam udah ada analisis untuk Dow Jones seenggaknya harus closing di atas ada garis trend line. Kemudian Iya. ternyata jam 1 pagi Fed mengumumkan untuk suntik dana lagi, otomatis langsung naik ya kan untuk Dow Mm-mm. Jones-nya, dan otomatis hari ini aku lihat yang banyak otomatis consumer goods sama banking yang lebih banyak Mm-mm. punya potensi ya. Iya. Nah, Ervin sendiri kira-kira nih aku mungkin teman-teman nih follower dari Ciptananda Blue Chip yang mungkin belum tahu ruang saham, kira-kira mungkin bisa tahu lebih dalam. Kira-kira komunitas ruang saham nih kalau boleh tahu latar belakangnya gimana sih, Vin? Maksudnya passion kamu di capital market kira-kira gimana nih untuk Oke, mengembangkan dari ruang saham ini? oke. Halo teman-teman buat yang belum kenal, jadi saya Ervin, founder dari Ruang Saham, dan tujuan membuat komunitas Ruang Saham memang di sini sebenarnya bermula dari melihat besarnya perampokan di dunia finansial, yang Oke. kemudian di sini saya membangun tim Ruang Saham dengan visi untuk mengedukasi market dari Indonesia. Mm-mm. Karena sampai hari ini pun masih banyak banget yang buta tentang saham juga gitu. Jadi Iya. memang tujuannya untuk mengembangkan lebih agar lebih banyak orang Indonesia yang investor pasar modal gitu. Ya, lebih aware juga ya soal financial literasi khususnya di capital market. Ya. Oke, membahas dengan tema hari ini kita bahas mengenai antisipasi mengenai second wave. Nah, kira-kira kalau dari Ervin sendiri nih selaku founder Uang Saham, apa sih yang mungkin akan terjadi dengan second wave? Karena berita yang muncul belakangan ini mengatakan bahwa seperti China, negara yang pertama kali terinfeksi coronavirus, ada muncul berita bahwa ada kebijakan pemerintahnya melakukan adanya lockdown kembali. Nah, kalau di Indonesia kira-kira bagaimana nih Ervin melihat apakah mungkinkah muncul second wave di Indonesia? Sebenarnya kita tidak boleh bilang enggak ya, tetap masih ada Ya, potensi karena belajar dari negara-negara yang udah lockdown atau yang semacam PSBB, akhirnya udah mm-mm. open untuk new normal, ternyata masih aja ada kembali PSBB ataupun lockdown karena Ya, memang jumlah pasien kemudian akan langsung meningkat gitu. Jadi betul. memang kita tidak boleh menyepelekan hal tersebut gitu. Dan kita tahu sendiri terakhir pun di Jakarta mungkin ya, Iya, itu juga habis open new normal langsung pasien COVID banyak meningkat gitu. Jadi otomatis oke. aku rasa second wave pasti ada. Second wave mungkin pasti ada ya. Ya, Nah, benar. seberapa besar nih Ervin melihat dampak dari second wave yang mungkin terjadi dengan pasar modal Indonesia? Karena kita tahu juga kemarin ketika bulan Maret, April, market kita cukup drop ya, signifikan, bahkan meninggalkan level 4.000, tapi berhasil kembali mengalami rebound. Kira-kira akankah nanti di second wave ini IHSG bisa drop lagi nih sedalam itu atau gimana? Hmm, Memang kita tahu untuk Maret IHSG drop banget karena first time, jadi mungkin kebanyakan orang akan panic selling. Mm-mm. Tetapi dengan seiringnya waktu kita bisa lihat bahwa investor pun udah mulai kembali masuk ke market, dan kita Mm-mm. bisa lihat market udah perlahan-lahan rebound. Apalagi diiringi dengan good news seperti bulan April yang kemarin, April Mei yang China udah mulai open, sehingga perekonomian juga udah mulai jalan. Kemudian kita bisa lihat di Indonesia juga uh, habisnya normal, jadi perusahaan-perusahaan consumer goods terutama udah mulai open juga. Jadi sebenarnya untuk dampak untuk second wave, aku rasa tidak akan jatuh sedalam bulan Maret, Oke. tetapi kita juga tetap harus aware sama IHSG, dan sebenarnya yang problem yang lebih menjadi problem adalah uh, korelasi antara IHSG dengan Dow Jones gitu. Iya. Jadi jika Dow Jones kacau, aku rasa IHSG pasti ikutan kacau juga Gitu gitu. ya.
Oke, nah kira-kira nih kalau misalnya melihat post pandemic effect, kira-kira ketika harapan kita kan semua masyarakat Indonesia berharap corona ini segera berakhir ya, segera bisa dihandle dengan baik dan masyarakat Indonesia juga kembali sehat kembali dan juga tentunya akan seiring dengan kondisi ekonomi Indonesia. Nah, kira-kira menurut kamu apa yang paling sektor yang paling recovery duluan nih dibandingkan dengan sektor lain melihat kondisi tersebut? Oke, kalau post pandemic effect aku rasa tetap pasti ada. Jadi kita tetap harus banyak menyiapkan kemungkinan terburuk. Dan kalau untuk sektor yang paling terbaik menurut saya consumer goods. Karena Oke. sebenarnya luas ya consumer goods. Ada beberapa yang kita bisa bilang kayak Unilever, Indofood, sebenarnya kan mereka tidak terdampak sama sekali ya. Karena Iya. penjualan juga tetap lancar. Mengapa masih tetap consumer goods? Karena mereka bisa dibilang tuh new restart ya. Di saat yang Oke. semua down, dia juga masih stabil gitu. Oke, jadi sektor andalannya consumer ya, karena Consumer. bisa dibilang cukup defensif juga ya. Nah, Yes. kira-kira kalau misalnya ngomong soal kayak gitu, apakah Ervin melihat kondisi sekarang, karena kan ada dua kemungkinan nih, misalnya ada sosok investor yang FOMO, ketinggalan momen, Hmm. mereka ketakutan nih karena harganya terus beranjak naik. Tapi ada di sisi lain orang yang masih cukup khawatir, apakah sekarang sudah time to buy atau belum gitu. Nah, kalau Ervin sendiri melihat, apakah kondisi sekarang tuh cukup aman kita untuk trading kah? Atau mungkin better investasi kah? Hmm. Oke, memang beberapa kali juga ada banyak pertanyaan apakah ini memang time to buy atau enggak, dan ternyata melihat beberapa data memang mungkin 50-50, ada orang yang masih hold cash dan menunggu Oke. benar-benar COVID-19 udah selesai, tapi juga ada yang eh, sudah mulai menyicil bertahap gitu. Hmm. Jadi sebenarnya untuk investasi, kalau buat teman-teman yang psikologinya tingkat agresifnya rendah, lebih baik ya teman-teman boleh pindah dulu lah ke pasar uang, ke reksadana. Dan kalau Oke. misalnya teman-teman yang memang udah siap, terus ada dana nganggur, dana yang memang bisa untuk investasi, aku rasa ini saat yang tepat sih. Kapan Saat lagi? yang Ya saat yang tepat, karena kapan lagi seperti BBRI, BBNI harganya udah drop hingga 2 tahun lalu, 3 tahun lalu. Iya, Gitu. iya. Luar biasa. Nah, mengantisipasi second wave sesuai dengan tema kita hari ini, kira-kira menurut Erwin sendiri, apakah faktor fundamental itu masih berpengaruh dengan kondisi company-company ya? Karena kita Hmm. ketahui juga beberapa banyak yang tanya juga nih ke Ciptadana gitu, kita ke Instagram, apakah kok fundamentalnya bagus, tapi kok harganya terkoreksi? Nah, apakah bagaimana nih Erwin melihat dari kondisi segi fundamental? Oke. Uh, Kalau memang ada ilmunya mempelajari fundamental, jadi tentunya pasti fundamental akan terus berpengaruh, apalagi Mm-mm. buat teman-teman yang value investor gitu ya kan. Kemudian jika Mm-mm. melihat apakah masih bisa jatuh, naik, sebenarnya kalau memang teman-teman value investing ya lebih baik tetap melihat dari laporan keuangan gitu. Nah, Oke. mungkin yang berbeda adalah ketika kita melihat pada saat normal, yang kita lihat untuk fundamental kita bisa lihat PER, terus IPS-nya naik, kemudian PBV. Nah, Mm-mm. mungkin kalau untuk yang saat-saat seperti ini, kita lebih mencari, kita juga akan melirik perusahaan-perusahaan yang kayak punya cash flow, kemudian utangnya kecil, seperti itu sih. Jadi ada hal-hal tambahan yang mungkin bisa dilirik, gitu. Oke, oke. Berarti fundamental bisa dikatakan masih cukup ini ya berkorelasi dengan baik ya. Karena Benar. kita lihat juga memang kita tentunya ketika masuk ke saham tertentu kita juga harus lihat betul ya bagaimana Benar. rasio utangnya, cash flow-nya dan lain sebagainya yang tadi Erwin sudah sampaikan. Oke, menarik sekali. Nah, kira-kira nih kalau menurut Erwin sendiri banyak nih ekonom juga memprediksikan ya. Karena kita Hmm. lihat kalau tadi Erwin sempat mention soal Dow Jones yang Yep. kalau kita lihat secara year to date, dia tuh sempat kembali ke titik awal. Jadi artinya Hmm. secara grafik mungkin bisa dibilang itu cukup menggambarkan peak gap. Nah, kira-kira Indonesia seperti apa? Kalau mungkin pandangan Erwin, apakah mungkin mengikuti kondisi dari bursa global kah? Sebenarnya kalau kita lihat market, sebenarnya Indonesia sekarang posisi lebih 50-50, dan aku lebih Oke. lihat sebenarnya ada uptrend tapi lebih ke masih akan konsolidasi agak panjang, karena Hmm. memang melihat histori dari Indonesia sendiri pun beberapa kali ketika pasar modal jatuh Hmm. tidak masih akan bangunnya perlahan-lahan gitu. Dan Oke. menurutku ketika
uh, pasar modalnya bangun perlahan-lahan, itu akan jauh lebih baik sih untuk beberapa tahun lagi ke depan gitu. Oke. Jadi secara step by step lah ya bertahan. Oke, nah mungkin ada pertanyaan lagi nih, Vin. Kalau misalnya teknik investasi, tadi juga aku ada baca pertanyaan. Kira-kira dengan kondisi sekarang ada orang yang mulai investasi, kira-kira ada nggak sih teknik investasi yang mungkin bisa mengantisipasi supaya loss-nya nggak banyak, tapi bisa mulai investasi dari sekarang gitu? Oke, kalau memang untuk investasi dari kita biasanya dari Huang Sam selalu menganjurkan paling enggak kalau mau cepat pun 1 tahun gitu ya kan. Kalau mau Oke. memang yang normal 5 tahun minimal. Nah, sebenarnya kalau untuk investasi pun kalau kita memang jangka panjang, otomatis benar-benar risknya kecil. Uh, tapi beli sahamnya juga jangan yang aneh-aneh. Karena Oke. beberapa juga ada menemuin klien yang invest di saham bumi itu ada. Iya. Kemudian ada juga yang karena trading terus nyangkut, kemudian ya udahlah dibiarin gitu. Sebenarnya saham-saham yang jelek. Nah, kalau memang teman-teman memang baru terjun ke pasar saham, untuk investasi saya rasa boleh cari saham-saham LQ45 dengan market cap yang cukup besar, otomatis Oke. bisa banking, bisa consumer goods. Karena di LQ45 pun ada market cap yang kecil, misalnya seperti Sril. Nah, itu sebenarnya jangan dulu, tapi pilih yang market cap-nya lebih besar, karena akan lebih aman juga. Gitu. Dan bisa lihat juga udah terdiskon berapa besar. Gitu. Oke. Nah, kalau melihat tadi Ervin sempat mention juga market cap-nya cukup besar, LQ45. Nah, kira-kira kan sekarang bentar lagi nih ada seasonal dividen ya. Kira-kira ada nggak nih mungkin dari Ervin rekomendasi saham yang bentar lagi mau bagi dividen tapi fundamentalnya bagus, mungkin bisa diperhatikan juga nih oleh teman-teman investor. Sebenarnya kalau untuk dividen dan fundamental, mungkin yang akan next oke itu Telkom aja sih. Gitu. Telkom ya. Telkom yang next ya itu Telkom. Tapi sebenarnya jika investing boleh Telkom karena beberapa ditakutkan yang baru-baru aja ya. Karena kan kemarin juga ada konten dari Huang Sam itu tentang dividend trap. Jadi takutnya ada juga yang ngejar karena FOMO ngejar MLPT akhirnya ya sampai hari ini juga masih ARP gitu. Jadi buat teman-teman kalau memang mau ngejar dividen, pastikan kalian jangka panjang dan pastikan kalian masuk di saham yang oke lah, gitu. Jangan yang small cap lah, gitu. Oke. Jangan yang small cap ya. Jadi kuncinya tetap pilih saham-saham yang blue chip dan market cap-nya besar gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya Ervin melihat sebetulnya kondisi sekarang bisa nggak kita katakan sama dengan tahun 2008 atau mungkin Ervin punya pandangan berbeda atau lebih better sekarang atau justru kondisi sekarang lebih parah gitu. Kira-kira Ervin melihatnya seperti apa? Sebenarnya tahun 2008 kita bisa bilang perbedaannya adalah ketika tahun 2008 itu sepanjang tahun turun. Nah, perbedaannya dengan tahun 2020 ini adalah kita hanya cukup 3-4 bulan dan market udah drop 30%. Meskipun tahun 2008 itu dropnya 60%. Tapi akhirnya memang akan secara historis market tetap akan rebound lebih kuat. Dan kita bisa lihat ketika udah mencapai titik paling rendah, jika market itu nggak bikin lower low lah, mudahan. Gitu. Jadi kita bisa lihat kalau misalnya ada second wave pun itu masih akan steady, tidak akan buat lower low lah. Gitu. Jadi kemungkinan tetap steady lah ya. Tetap steady. Oke, menarik banget. Nah, kira-kira kalau dari Ervin nih, mungkin dari ruang saham, kira-kira apa sih yang perlu dicermati melihat kondisi kali ini? Karena kita lihat juga kalau dari sisi case, jumlah yang terinfeksi kan juga semakin hari semakin bertambah ya. Artinya belum berada pada titik yang sudah peak gitu. Nah, kira-kira apa nih mungkin yang perlu dicermati? Karena kalau kita lihat dari market sendiri, kita hari ini IHSG menguat cukup signifikan, bahkan di atas 3% gitu. Dan respon dari masyarakat juga cukup positif dengan IHSG, apalagi tanggal 15 Juni kemarin kan mall di Jakarta khususnya sudah resmi dibuka kembali gitu. Apakah mungkin ini berdampak positif untuk saham-saham berbasis retail kah? Mungkin atau mungkin ada pandangan lain dari Ervin? Jadi terakhir memang dari tim kita juga ada webinar juga dengan alumni ruang saham yang di sana memang kita khusus untuk membahas tentang indeks gitu. Dan
Mengapa indeks? Karena beberapa pemula biasanya tidak melihat indeks gitu, dan aku rasa di saat-saat seperti ini kita harus lebih lebih memperhatikan indeks banget, apalagi terakhir ada juga yang kita bisa lihat Dow Jones dengan IHSG korelasinya pun kita bisa bilang 90% mirip dan berkorelasi. Dan ada beberapa indeks yang harus kita perhatikan seperti oil, gold. Nah, itu jangan sampai ketika kita bisa lihat bulan Mei oil up karena China udah open perekonomiannya, tapi belum tentu di second wave China oil masih bisa diuntungkan. Jadi kita harus perhatikan seperti indeks-indeks itu, karena kan sebenarnya itu buat apa ya? Buat penuntun, buat panduan. Kapan kita boleh buy lebih banyak, dan kapan ketika kita melihat IHSG, kita melihat Dow Jones lagi sedikit buruk, otomatis kita udah mulai kurangi porsi. Itu juga boleh. Gitu. Tadi Ervin mention komoditas nih, mungkin menarik nih bahas sedikit tentang komoditas, karena beberapa waktu lalu juga oil sempat drop cukup signifikan, yang turun dalam. Nah, kira-kira masih oke kah kalau mungkin investor teman-teman mau masuk ke saham berbasis oil dengan kondisi sekarang? Kalau oil sebenarnya memang terakhir diuntungkan di bulan Mei, tapi untuk Juli dari kita terakhir juga memang ada lihat, dan sebenarnya akan ada penurunan jika memang COVID-19 ini terus meningkat gitu, dan apalagi kita lihat China juga sampai lockdown lagi yang Beijing, ya kan. Nah, bisa jadi ketika China mulai kembali lockdown sedikit-sedikit, itu bisa kembali menurunkan untuk oil gitu. Oke. Justru ini lebih baik mungkin di avoid ya dengan kondisi sekarang. Benar. Ya. Jadi lebih baik di avoid aja sih untuk komoditi. Untuk komoditi yang lain, mungkin kemarin juga mungkin kalau teman-teman dengar ada sempat banyak orang katakan dengan kondisi yang cukup uncertainty, saham berbasis gold itu cukup menjadi andalan juga nih. Kira-kira gimana nih kalau saham berbasis gold? Apakah gold yang dikatakan safe haven, kita bisa juga investasi langsung di saham yang company-nya memang bergerak di bisnis yang berkontribusi terhadap komoditi gold? Untuk gold sebenarnya kita bisa lihat kalau teman-teman memang paham tentang teknikal, terus bisa buka chart untuk dari gold, otomatis kita bisa lihat sebelum COVID ini parah di Indonesia, sebenarnya gold udah bikin higher high lagi, dan dia stay di sana sekarang. Jadi sebenarnya investor pun masih ada yang merasa was-was gitu, dan kita bisa lihat gold pun masih konsolidasi di higher high-nya gitu. Jadi kalau apakah untuk bisa menjadi safe haven, itu masih bisa, sebenarnya masih bisa gitu. Nah, tapi kalau untuk emiten, sebenarnya untuk emiten masih belum bisa dibilang cukup oke yang emiten-emiten di Indo. Gitu. Oke, menarik sekali. Nah, kalau untuk kondisi hari ini nih, mungkin Ervin buat teman-teman buat panduan juga ya untuk perdagangan esok hari, di mana kita lihat juga hari ini net foreign buy itu masuk ke saham berbasis banking, dan kita lihat juga ada dari sektor utilities jasa marga. Dan bagaimana nih kalau dari sisi Ervin sendiri, hari esok apakah perdagangan IHSG ini masih ada potensi mengalami penguatan atau gimana nih pandangannya? Kita lihat IHSG masih ada potensi menguat. Apalagi besok kalau secara teknikal juga akan tes resisten di area 5.000 sampai 5.070. Jadi itu memang secara teknikal ya, kita lihat indeksnya. Jadi memang ketika udah mencapai titik tersebut, teman-teman bisa lebih kurangin posisi meskipun sahamnya menarik, dan kita bisa nunggu dulu apa yang akan terjadi gitu. Kemudian kalau jika melihat banking dengan jasa marga memang ada potensi, baik secara jangka pendek ya, secara jangka pendek dari teknikal ada potensi, tapi teman-teman boleh cek lagi. Jadi bukan komen benar-benar komen. Kemudian banking overall naik up and down, yang ada di watchlist saya hanya BBNI, BBTN. BBNI dan BBTN. Yes. Ada apa nih dengan BTN nih? Karena belakangan juga BTN kan naiknya cukup signifikan ya. Apakah secara teknik masih menarik BTN? BBTN setidaknya masih bisa ke 1.300.
Gitu aja. BTN bisa ke 1.300 ya. Oke, Ya. oke, luar biasa. Oke, nah mungkin nih sekilas nih dari Ervin sendiri, mungkin buat teman-teman milenial yang belum mengenal saham, kira-kira ada nggak sih tips and trick buat teman-teman yang mungkin masih khawatir, takut-takut untuk terjun ke dunia saham? Karena sebetulnya kalau melihat data yang ada di bulan Maret April, meski market cukup drop, justru penambahan investor tuh cukup besar di bulan itu. Nah, kira-kira ada nggak nih tips and trick dari Ervin untuk teman-teman yang mungkin baru mau terjun tapi masih ada kekhawatiran? Oke, buat teman-teman yang mau terjun dan masih khawatir, kita bisa lihat pasar modal bukan sesuatu yang instan, jadi memang bertahap dan kita bisa tahu bahwa saham itu kan investasi yang lebih berisiko daripada reksadana dan kita bisa lihat kenapa tidak perlu khawatir karena kita bisa lihat investor asing pun udah kembali masuk ke SBN, pasar reksadana, obligasi yang otomatis nanti akan diikutin sendiri oleh pasar modalnya gitu. Jadi itu satu good news. Kemudian buat teman-teman yang baru mau terjun bisa buat investing, bisa yang namanya cobalah beli saham-saham yang memang aman, yang misalnya terkenal seperti BCA. Kemudian kita pelajarin dulu. Jadi rekomennya ya beli satu saham dulu. Kemudian misalnya banking, BCA, kita pelajarin dulu aja saham tersebut. Kebiasaannya seperti apa, jadi kita bisa tahu historicalnya, kemudian cek laporan keuangannya, dan kita bisa, sebenarnya kenapa kok banking, karena sebenarnya kalau kita cek dari laporan keuangan, bisa nemuin banyak hal lah dari banking. Jadi memang untuk pemula paling oke masuk banking dulu. Kemudian kalau untuk trading, sebenarnya kalau untuk trading, buat teman-teman yang memang agresif, kalau untuk trading, kalau bisa memang money management dan trade plan-nya harus benar sih. Nah, sebenarnya kalau untuk trading, aku rasa kalau yang masih pemula, kalau bisa ya belajar dulu lah. Gitu. Oke. Supaya nggak salah masuk ke saham-saham yang mungkin kita tahu juga ada saham gorengan, yang second line atau apa. Apalagi di masa volatile gini pasti banyak big money yang bisa memanfaatkan posisi. Iya, luar biasa. Nah, mungkin buat teman-teman investor, baik follower yang Ciptadana, nanti kalau mau tahu info-info juga Ruang Saham punya konten-konten yang sangat menarik. Jadi teman-teman juga bisa follow Ruang Saham buat tahu informasi-informasi yang sangat menarik. Oke. Nah, mungkin ini dari Ervin, ada pertanyaan mungkin atau ada mau sharing lagi, Ervin? Sebenarnya deh, untuk sharing cukup ya. Cukup ya. Mungkin dari Ciptadana boleh jelasin juga sih, karena kan ini memang sifatnya live-nya connect dengan Ruang Saham, mungkin bisa jelasin juga untuk follower Ruang Saham gitu. Ciptadana itu apa dan lain-lain. Oke, mungkin buat teman-teman dari Ruang Saham, kita Ciptadana Sekuritas ini merupakan perusahaan swasta sekuritas, dan kita kebetulan untuk head office kita di Jakarta, di SCBD area, dekat Bursa Efek Indonesia, dan kita juga punya platform online trading. Mungkin buat teman-teman yang biasanya buat para milenial kan semuanya juga pengennya input sendiri ya. Jadi semua pengen online trading. Nah, itu juga kita bisa bantu untuk mencoba belajar juga bareng-bareng mengenai saham. Dan kita juga secara platform, kita ada di website, desktop, dan juga soon ada di mobile. Jadi teman-teman juga cukup mudah bisa diakses dimanapun. Dan secara fee kita juga terbilang paling murah juga. Buy di 0,15, sell di 0,25. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru mau coba-coba belajar juga ini, kadang kan investor juga ada yang concern dengan fee ya. Nah, kalau kita juga terbilang murah. Dan juga buat teman-teman, kita juga ada promo buat teman-teman yang baru mau belajar tapi khawatir bahwa kebanyakan berpikir bahwa investasi di saham itu butuh modal yang sangat besar. Tapi kita kali ini juga mau membantu memfasilitasi buat teman-teman yang baru mau belajar, cukup hanya 100.000 udah bisa investasi di saham gitu. Jadi buat bahan pembelajaran juga kan. Jadi nggak butuh modal besar, tapi udah bisa berinvestasi di saham. Dan kebanyakan juga anak muda sekarang kan berpikiran nih, daripada kita bikin bisnis baru dari nol, kenapa enggak, why not kita masuk ke company yang memang kita tahu secara fundamental bagus, tapi kita punya kepemilikan sahamnya, jadi kita berasa kita punya company tersebut gitu sih. Jadi mungkin buat teman-teman dari followernya Ruang Saham juga, nanti mungkin kalau ada mau tanya-tanya tentang gimana penggunaan platform kita dan lain sebagainya juga bisa tanya langsung ke kita. Dan cukup menarik
Kali nih kita juga ngelihat konten Ruang Saham tuh sangat informatif, sangat edukatif, dan kita merasa bahwa anak-anak milenial tuh cukup terbantu juga nih dengan komunitas dari Ruang Saham, khususnya dari Ervin ya. Iya, karena memang banyak juga yang masih DM kayak tanya cara Hmm. buka rekening saham bagaimana, cara atur Hmm. saham bagaimana. Jadi Hmm. kesempatan yang bagus banget. Jadi buat teman-teman yang ada nonton dan belum terjun dan terus bingung, bisa juga langsung ke IG-nya Cipta Dana Blue Chip gitu Hmm. untuk langsung buka rekening saham gitu. Nah, karena di Ruang Saham sendiri kan juga ada edukasi, ada workshop, otomatis Hmm. saat workshop kita juga yang apa ya, kita kalau workshop juga akan langsung uh, trainingnya langsung gitu, Oke. pakai online platform. Nah, jadi buat teman-teman yang memang mau ikut workshop Ruang Saham, udah deket-deket ini, itu juga Hmm. boleh sih, langsung buka dulu sekuritas, jadi nanti waktu workshop udah langsung bisa praktek lah kita. Praktek langsung ya. Oke, oke. Iya sih gitu aja. Oke, paling gitu aja sih Ervin dari kita dari Cipta Dana. Thank you banget waktunya dari Ruang Saham. Ervin Kusuma udah join di Blue Chip Investtalk dan informasi-informasi yang disampaikan juga saya yakin cukup memberikan adanya pandangan ya untuk hari esok kira-kira nih perdagangan udah boleh akumulasi saham-saham apa aja. Apalagi tadi Ervin juga udah sempat mention dari Telkom, dari BCA, dari Bank BTN. Mungkin buat teman-teman juga sebagai pencerahan juga ya. Oke, thank you banget ya Ervin buat Ya, waktunya. thank you udah diundang juga Ci Sabrina. Ya, thank you, bye. Thank you, bye.